Tak terima dipecat, Ferdy Sambo gugat Jokowi Kapolri. Ya, jadi sidang banding hari ini sudah dilaksanakan dengan waktu kurang lebih sekitar 3 jam ya. Kemudian tadi secara visual ya maupun secara audien tadi sudah disampaikan langsung. Pak Irwasum sebagai Ketua Sidang Komisi Banding bersama 4 anggota, keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding. Perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Yang sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik yang di Duren 3 yang kemarin. Ya, jelas dari kan? Saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. FS runyam semuanya dan jatuh ke angka yang paling rendah. Dulu dibandingkan institusi-institusi penegak hukum yang lain tertinggi, sekarang saudara harus tahu. Mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo menggugat Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebab Ferdy Sambo tidak terima dipecat. Hal itu tertuang dalam website PT UN Jakarta yang dikutip Detikcom Jumat 29 Desember 2022. Gugatan itu terdaftar dengan nomor 476-G-2022-PT UN Jakarta. Duduk sebagai tergugat adalah Presiden RI dan Kapolri. Berikut permohonan Ferdy Sambo SH SIK MH mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah keputusan tergugat 1 sebagaimana keputusan Presiden Republik Indonesia yang bernomor 71 Polri tahun 2022 tentang pemberhentian tidak dengan hormat perwira tinggi Polri tanggal 26 September 2022. Pemerintah tergugat 2 untuk menempatkan dan memulihkan kembali semua hak-hak penggugat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia, menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Sebelumnya, Polri memastikan siap menghadapi langkah hukum dari Sambo, termasuk jika digugat di Pengadilan Tata Negara Usaha. Ya, tentunya dari Biro Pertanggungjawaban Profesi dan Divisi Hukum Polri, siap kata Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dihubungi Kamis 22 September 2022. Dedi mengatakan keputusan tim KKEP terkait penolakan banding untuk Ferdy Sambo disebut sudah final. Meski begitu, lanjut dia, pengajuan gugatan ke PT UN merupakan hak konstitusional sejak warga negara. Hasil keputusan banding Irjen Ferdy Sambo sudah final dan mengikat. Untuk pengajuan PT UN itu hak konstitusional setiap warga negara, ujarnya. Ferdy Sambo sebelumnya dijatuhi sanksi PTDH terkait kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Ferdy Sambo merupakan salah satu terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Yosua. Dia menjadi tersangka bersama Putri Cendrawati, Kuat Ma'ruf, Barada Eliezer, dan Bribka Riki. Mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo menggugat Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebab Ferdy Sambo tidak terima dipecat. Hal itu tertuang dalam website PT UN Jakarta yang dikutip Detikcom Jumat 29 Desember 2022. Gugatan itu terdaftar dengan nomor 476
/G/2022/PT UN Jakarta, duduk sebagai tergugat adalah Presiden RI dan Kapolri.